Perkenalkan, nama saya Arwani Hisanah Astianti dengan NIM 2020 Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, bagian-bagian, dan fungsi dari mesin milling. Mesin milling adalah suatu mesin berkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar dan benda bergerak melakukan langkah pemakanan. Sedangkan proses milling adalah suatu proses pemesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar karena pergerakan dari meja mesin. Fungsi mesin milling adalah untuk mengerjakan proses pemesinan dari logam dan gerakan utama potongnya adalah dengan cara berputar. Mesin milling dapat digunakan untuk proses membuat permukaan rata datar, milling muka, milling sudut, milling gang, milling bentuk, dan untuk membuat roda gigi, serta proses drilling. Berikut ini bagian-bagian dari mesin milling. Yang pertama, motor penggerak. Memiliki fungsi untuk mengubah energi listrik menjadi gerak mekanik yang akan menggerakkan spindle utama mesin. Yang kedua, lengan. Berfungsi untuk menghubungkan badan mesin dan kepala mesin. Yang ketiga, kepala mesin. Berfungsi sebagai tempat spindle mesin. Kemudian pada bagian ini juga bisa dilakukan gerakan naik turun spindle dan juga bisa diatur kemiringannya. Yang keempat, spindle mesin. Berfungsi untuk menahan alat potong dari mesin ini, sekaligus sebagai tempat untuk arbor. Yang kelima, arbor. Bagian arbor ini mempunyai fungsi untuk eksistensi atas spindle. Selain itu, arbor juga dapat digunakan untuk memegang alat potong atau pisau freeze, serta dapat berputar searah dari pemakanan alat potong. Yang keenam, meja mesin. Letak dari meja mesin berada di atas sadel. Meja ini memiliki fungsi utama untuk mengikat benda selama proses pemakanan. Yang ketujuh, saddle. Untuk bagian ini terletak di antara meja mesin dan lutut mesin. Fungsi dari saddle ini untuk membawa meja saat digerakkan arah memanjang maupun melintang. Lutut mesin berfungsi untuk menopang meja mesin dan juga sebagai tempat transmisi dari gerakan pemakanan pada meja mesin. Yang kesembilan, tombol-tombol pada mesin freeze. Bagian kiri atas untuk menyalakan lampu dan sebelah kanannya untuk menyalakan sistem pendingin atau coolant, dan yang berwarna hijau untuk menyalakan spindle mesin. Yang berwarna merah adalah tombol emergency atau darurat, dan dua tombol putih yang ada di kanan ada arah ke atas dan ke bawah untuk menggerakkan meja mesin freeze ke atas maupun ke bawah secara otomatis. Yang ke-10, alas mesin. Alas mesin menjadi bagian yang paling bawah. Fungsi dari bagian ini yaitu sebagai fondasi atas mesin milling. Selain itu juga berfungsi untuk tempat pembuangan coolant yang tidak dipergunakan lagi. Bagian ini juga menjadi beban untuk menopang mesin. Yang ke-11, eretan. Pada mesin freeze memiliki 3 eretan. Yang berwarna merah, eretan memanjang. Kemudian yang berwarna kuning adalah eretan melintang. Dan yang berwarna oranye adalah eretan untuk menggerakkan meja mesin freeze naik dan turun. Yang ke-12, kolum atau tiang mesin freeze. Berfungsi untuk menempelnya bagian-bagian mesin freeze yang lain. Yang ke-13, ragum adalah salah satu alat bantu pada mesin freeze yang tidak termasuk pada bagian mesin freeze. Ragum ini memiliki fungsi untuk mencekam benda kerja saat proses pemakanan. Perkenalkan, nama saya Iksan Adiansyah Maulidan, NIM 2020-01-2030. Akan menjelaskan karakteristik pengerjaan dan sistem benda kerja dari mesin milling. Karakteristik pengerjaan mesin milling. Mesin milling sendiri adalah sebuah mesin yang melakukan sebuah gerakan pemakanan. Proses pemakanan tersebut terjadi karena adanya kontak antara alat potong yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Mesin milling juga bisa menghasilkan bentuk yang sesuai dengan tuntutan produksi jika dikombinasikan dengan suatu alat potong pembentuk khusus. Misal tuntutan produksinya adalah uliran, spiral, roda gigi, cam,
drum scale, poros bintang, poros cacing, dan lain-lain. Tenaga dari mesin milling sendiri berasal dari tenaga listrik yang diubah menjadi gerak utama oleh sebuah motor listrik. Selanjutnya, gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada poros mesin milling. Setting benda kerja pada mesin milling. Setting benda kerja pada mesin press atau milling. CNC sebagai pemegang atau pencekam benda kerja biasanya digunakan ragum. Ketika memasang benda kerja, hendaknya permukaan mulut ragum dan benda kerja dalam keadaan bersih. Untuk memasang benda kerja dibutuhkan alat bantu paralel, stopper, penyiku jam ukur atau dial indicator, dan engkol ragum. Posisi benda kerja di ragum hendaknya jangan di pinggir, sebaiknya di tengah pada sumbu ragum agar pencekamannya kuat. Permukaan benda kerja yang menonjol jangan terlalu tinggi agar benda kerja tidak bergetar. Perkenalkan, nama saya Januar Gilang Pratama dengan NIM 2020121223 dari kelas A Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan dial benda kerja dan pensettingan cutter. Langkah-langkah cara men-setting dial benda kerja pada mesin milling yaitu: pertama, pasang tanggem di tengah meja mesin milling dan pasang baut pengikat tanggem di alur meja milling. Selanjutnya, pasang paralel block pada tanggem, lalu pasang dial cut pada spindle mesin, dan pasang dial indikator pada dial cut. Selanjutnya, pukul tanggem sedikit demi sedikit dengan nilon hingga jarum dial indikator bergerak separuh dari selisih pergerakan paralel block. Lalu, gerakan meja milling bolak-balik ke arah memanjang sampai benda pada dial indikator telah mencapai ujung-ujung rangkaian. Ulangi cara yang sama ini sehingga jarum indikator menunjukkan angka 0 dari ujung ke ujung. Dengan demikian, benda kerja sudah sejajar dengan pergerakan meja milling. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk pensettingan cutter. Alat dan bahan pensettingan cutter adalah 1 ganjal untuk mengganjal, 2 kunci, 3 palu karet, 4 pengunci arbor, 5 end mill, 6 kolot untuk dipasang di end mill nanti, 7 jangka sorong, yang ke-8 kuas untuk membersih. Settingannya adalah lepas arbor searah jarum jam, kemudian pasang bagian pengunci kolon, pasangnya kurang lebih seperti ini. Kemudian pasang berlawanan dengan arah jarum jam. Putar terus sampai kencang. Kemudian pasang bagian cutter-nya. Hati-hati jangan sampai kena tangan, dan putar terus sampai kencang. Kalau sudah kencang, jangan lupa kencangkan dengan kunci agar benar-benar sudah kencang. Handle atas kencangkan buat pengereman. Kalau sudah kencang berarti sudah tersetting.